cewek ini tuh tiba-tiba keluar dari badannya. Dan pas dia mau masuk lagi, ada yang narik dia dari belakang, guys. Serem banget. Jadi suatu hari cewek ini tuh tidur malam-malam, guys. Dan tiba-tiba dia kebangun dan ada di sebuah lift. Dia kaget banget nih. Akhirnya udah dia buru-buru cari lift ke kamar dia kan. Pas dia buka pintu, ternyata ada kayak biru-biru gitu di depan pintu orang. Dan pas dia lagi jalan ke lorong kamar dia, ada yang ngikutin gitu. Ada suara langkah kaki dan ternyata ada yang ngikutin dia, guys. Dan sosoknya kayak gini, serem banget kan. Akhirnya dia buru-buru deh dari sini lari ke kamarnya. Dan pas dia sampai kamarnya, dia sadar kalau misalkan dia itu lagi sleep paralysis, jadi keluar dari badannya gitu. Akhirnya udah dia pengen coba masuk lagi, dan pas dia mau masuk, ditahan sama orang tadi. Dia bener-bener ditarik kayak gitu, tapi untungnya dia bisa ngelepasin dari tangannya, dan akhirnya dia berhasil masuk ke badannya lagi. Dan dia bener-bener kaget, karena kalau nggak balik lagi, hilang dia, guys. Serem banget. Kalau kalian perhatiin, ini kayak foto biasa aja kan, orang-orang tersenyum. Tapi aslinya, guys, asli ini bikin merinding parah. Jadi kakak beradik ini tuh adeknya baru dibeliin kamera yang bisa ngezoomnya jauh banget, guys. Akhirnya mereka jalan-jalan nih ke gunung. Akhirnya saking excitednya adeknya tuh foto-foto segala sisi yang ada di pegunungan itu. Dan pas setelah di foto-foto kayak gini, kakaknya pengen lihat dong gambarnya kayak gimana aja. Akhirnya diliatin nih, tuh kan kameranya bagus, bisa ngezoom jauh-jauh kayak gini. Dan mereka tuh ngeliat satu foto yang kayak gini, orang lagi cocok tanam kayak gini. Terus mereka tuh di sini belum sadar ada keanehan di foto itu. Mereka tuh kayak, oh bagus ya. Terus pas dilihat itu fotonya di mana? Di ujung gunung situ, guys, yang jauh banget. Pas dari sini mereka baru sadar kalau misalkan foto ini kalau perhatiin ya, itu kan letaknya jauh banget katanya di sini. Gimana caranya orang yang ada jauh di sana itu bisa ngelihat ke arah kamera yang ada di sini, sedangkan mereka tuh jauh banget kan? Dan mereka tuh semua senyum lihat ke arah kamera, guys. Ini siapa? Cowok ini kaget banget ketemu cewek yang dulunya adalah sosok anjingnya yang udah meninggal. Asli kalian gak bakal nyangka. Jadi pas umur sekitar 5 tahun, dia itu lagi jalan-jalan, guys. Tiba-tiba dia nemu anjing yang abis dipatok sama ular. Karena mau nyelamatin anjing ini, akhirnya dia buru-buru cari benda, yaitu batu, yang akhirnya nanti dia lemparkan ke arah si ular ini. Dan akhirnya anjingnya selamat dan dia bawa pulang kayak gini, dia rawat. Tapi anjingnya itu nggak lama meninggal juga, guys. Karena udah kesakitan nih dipatok sama si ular tadi. Dan di sini dia sedih banget sampai kejadian itu tuh teringat sampai dia udah dewasa. Nah pas lagi di jalan tiba-tiba ada cewek nyamperin dia dan nanya, kamu percaya nggak ada reinkarnasi? Nih cowok bingung dong, maksudnya apa? Katanya, kamu inget saya nggak? Katanya. Nih cowok langsung keinget muka anjingnya dulu. Dan jangan-jangan ini reinkarnasi dari anjingnya dulu, dia bilang gitu. Dan akhirnya pas mereka menikah, dia meninggal. Kenapa? Karena itu adalah reinkarnasi ulernya, bukan anjingnya. Cowok ini beli pacar pakai Bitcoin dan dia bisa pilih kriteria cewek yang dia mau tuh kayak gimana. Gila. Jadi cowok ini tuh namanya John. Dia baru aja diputusin sama pacarnya, katanya alasannya dia ngebosenin. Nah, selama putus cinta, dia tuh fokus nyari uang lewat Bitcoin. Dan di situ dia dapetin uang banyak banget, dia sukses, dia bisa beli mobil, dia bisa keliling dunia. Pokoknya sekarang uang bukan jadi masalah lagi deh buat si John ini. Nah, akhirnya dia nemu iklan yang katanya 100 Bitcoin, dia bisa beli istri. Di situ akhirnya dia daftar, dia masukin kriterianya, rambutnya blondie, matanya itu harus biru, lucu, baik orangnya. Akhirnya udah dia bayar. Tapi dia nyicil. Dan ketemulah akhirnya ceweknya namanya Katie dan benar-benar sesuai dengan kriteria dia banget. Katie ini baik banget sama si John, dia nggak pernah nentang apa kata-katanya si John. Mereka kemana-mana bareng, bahkan sama teman-temannya John juga udah pada akrab. Dan ternyata dalam satu malam, Bitcoin itu lagi crash banget, turun jauh banget. Lanjut part 2, istrinya gimana nih? Cowok ini beli istri pakai Bitcoin dan akhirnya Bitcoinnya jatuh harganya, guys. Aduh. Karena jatuh dan dia kehilangan semua uangnya dalam satu malam, rumah dia langsung didatengin sama orang yang nagih hutangnya. Karena kan masih sisa 90-an Bitcoin. Dan karena dia nggak bisa bayar, akhirnya istrinya diambil dong sama orang-orang ini, ditarik. Mau ngelawan juga nggak bisa, karena mereka tuh kuat banget. Tapi setelah diambil, dia tahu nih, kayaknya ceweknya itu disembunyiin di sebuah pulau. Dan akhirnya dia coba bayar orang untuk nyebrang ke pulau itu. Akhirnya dia nyelinap-nyelinap dong pelan-pelan kayak gini biar nggak ketahuan CCTV-nya. Ketemu nih di CCTV tulisannya room 10. Langsung dia lari-lari kan cari ceweknya dan dibawa kabur kayak gitu, ditarik-tarik. Nah ini kan ketahuan kayak gini nih, akhirnya dia langsung buruan pengen nyebrang pulau. Terus ceweknya ngelepasin tangannya. Dia bingung dong kenapa dan akhirnya ceweknya ngaku di sini dia itu bos yang punya perusahaan itu. Dan selama ini tuh dia ditipu, dia nggak cinta. Dan akhirnya dia dipenjara. Cewek ini tuh nggak boleh tidur, nggak boleh merem, kalau nggak dia bakalan mati.
Jadi cewek ini tuh pas lagi tidur malam-malam, tiba-tiba ada kayak sinar yang ngerangin mata dia. Dan pas dia lihat, ada nenek-nenek yang tiba-tiba ngomong, kamu gak boleh tidur dari sekarang. Karena kalau kamu tidur, kamu bakalan mati. Dan nenek itu pergi tiba-tiba. Dia nganggap semuanya awalnya tuh cuma mimpi, tapi kok kayak kerasa nyata. Dan tiba-tiba udah pagi aja nih. Akhirnya dia sekolah kan kayak biasa, ketemu teman-teman, pulang lagi. Dan dia kepikiran nih, aduh gue gak boleh tidur. Akhirnya dia minum kopi, makan, belajar. Besok siangnya sekolah, ya udah kayak biasa, tapi agak ngantuk nih akhirnya. Dan malamnya lagi kalau nggak ngantuk, dia joget-joget denger musik sampai mandi es kayak gini. Besoknya di sekolah dia makin lemes, matanya di bawahnya tuh dihitam semua. Sampai akhirnya besok di kasur, dia tuh badannya demam, panas banget, dibawa ke dokter. Dan dokter mau nyuntikin sesuatu yang bikin dia tidur, dia langsung panik banget. Lanjut part 2. Cewek ini tuh bakalan mati kalau dia tidur. Jadi pas dokter mau nusukin sesuatu ke badan dia yang bikin dia bakalan tertidur, dia langsung panik dong karena dia nggak boleh ketiduran. Akhirnya dibawa ke psikiatris dan psikiatris diceritain tuh dia katanya ketemu nenek-nenek, katanya takut mati. Dan akhirnya psikiatris bilang ini tuh namanya penyakit somnifobia. Itu tuh semacam ketakutan berlebih terhadap tidur dan dalam hal ini ketakutan dia akan kematian. Akhirnya dia di sini dicoba dirawat dan akhirnya dikasih kayak gummy bear gitu, kayak jelly-jelly. Dan ternyata setelah dia tahu jelly tersebut itu bukan jelly biasa, tapi jelly itu adalah obat tidur yang namanya melatonin. Dan setelah dikasih ini, dia tidur dan gak ada kejadian apa-apa, dia tetap hidup. Dan di sini dia udah bisa mulai tidur normal lagi, jadi itu cuman kayak halusinasi biasa. Inilah alasan kenapa kalian gak boleh punya pacar sekaligus 5 kayak cewek ini. Asli guys, endingnya membagongkan. Jadi cewek itu namanya Hibi dan setiap di keluarga dia yang cewek itu selalu meninggal di umur 19 tahun. Ibunya, kakaknya, keluarganya. Dan pas dia udah menginjak 18 tahun dia mulai deg-degan dong. Akhirnya dia pengen memanfaatkan waktu sisa hidupnya ini dong. Akhirnya dia pengen punya pacar nih, cowok, pemain basket. Dia langsung deketin kayak gini aja pas lagi main basket. Tahu-tahu diterima. Nah, jadian kan dia. Nah, setelah itu di tempat kerjanya dia ketemu cowok yang kebetulan naksir juga sama dia. Dan karena terlalu baik, akhirnya ya udah diterima jadi pacarnya 2 nih. Terus di perpustakaan kampus dia ketemu cowok yang masih muda banget dan akhirnya dia pacarin juga, dapat 3 nih. Terus ada lagi bapak-bapak umur 40-an tahun dan kata dia tuh dewasa banget, makanya dia suka, akhirnya udah nih punya 4. Tapi lama-lama dia ngerasa kok kayak bosen banget ya, kayak gak cinta. Pas ke kuburan ibunya dia nemu lagi nih cowok 1. Dan setelah ini kalian gak bakal nyangka apa yang bakal terjadi. Asli guys, jangan ditiru. Lanjut part 2. Ini akibat kalau kalian punya pacar 5 orang sekaligus kayak cewek ini, jangan ditiru. Jadi dia kenalannya akhirnya sama cowok yang namanya Arlo. Pas ngobrol sepanjang jalan dia ngerasa kayak nyaman banget dan nyambung banget, banyak kesamaan gitu. Sampai akhirnya ya udah jadian kan, cowok kelima nih. Suatu hari si Libby diundang ke acara gitu dan dia bingung nih ajak cowok yang mana ya. Karena menurut dia true love dia itu si Arlo tuh yang terakhir, akhirnya yang diajak si Arlo. Dan pas ketemu di sini ternyata di acara itu ada 4 pacar lainnya. Masih ingat kan bahwa bapak 40 tahun ini ternyata dia adalah bapak dari 2 anak pacarnya. Dan si pemain basket ini juga ada guys. Dan ternyata dia adalah teman dari keluarga si bapak ini. Semua langsung marah banget sama dia karena ketahuan kan kali ini. Tapi itu gak seberapa. Dan ternyata dia hamil. Tapi gara-gara pacarnya banyak banget, ada 5, dia bingung ini anak siapa. Ya akhirnya ya udah deh, gak ada yang mau tanggung jawab dan dia ngerawat anak ini sendirian. Dan